tawa bocah dari sumur tua di belakang sekolah, cerita misteri dan penuh tanda tanya. Ada apa dengan sumur tua itu? Bab keempat. Sejak aku mendengar suara itu, begitu jelas langsung dari dalam sumur, hidupku jadi benar-benar berubah. Tidak ada satu hari pun tanpa rasa was-was. Bahkan saat duduk di kelas pun, aku merasa seolah-olah tawa itu masih mengikuti. Samar, tapi nyata. Dika pun sama. Dia makin jarang bicara. Dan kalaupun bicara, wajahnya selalu tegang, seakan menyembunyikan sesuatu. Aku mulai sering bertanya-tanya, sampai kapan ini akan terus menghantui kami? Sampai kapan suara bocah itu akan menempel di kepala? Dan yang lebih menakutkan, apa yang sebenarnya dia inginkan? Malam itu, rasa takutku mencapai puncaknya. Aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarku. Tok, tok, tok. Awalnya aku mencoba mengabaikan. Berpikir itu mungkin hanya angin atau ranting pohon yang terbawa arus. Tapi ketukan itu terus berulang, ritmenya lambat, teratur, seakan ada yang benar-benar ingin aku membuka jendela. Dengan gemetar, aku menoleh perlahan. Jendela kamarku tertutup tirai tipis, tapi aku jelas melihat bayangan kecil di baliknya. Tubuh mungil, kepala agak miring, dan rambut berantakan menempel di kaca. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Dan yang membuat darahku membeku adalah suara tawa lirih yang menyusul kemudian. Hi. Aku langsung menutup wajah dengan selimut. Tubuhku gemetar hebat. Aku tidak berani membuka mata lagi sampai pagi. Bahkan ketika aku memejamkan mata, bayangan anak kecil itu masih jelas terbayang. Senyum lebar, mata kosong, tubuh basah meneteskan air. Keesokan harinya, aku datang ke sekolah dengan wajah semakin kusut. Dika menghampiriku, lalu langsung berbisik. Dia datang ke rumahku juga. Semalam aku dengar dia lari-lari di dalam kamarku. Aku kunci pintu, tapi suaranya tetap ada. Aku bahkan sempat lihat jejak basah di lantai, padahal aku sendirian. Aku merinding mendengarnya, karena kejadian itu sama dengan yang kualami. Seolah bocah itu tidak mau melepaskan kami berdua. Dan saat itu aku sadar, kami harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Siangnya, aku memberanikan diri untuk bertanya ke penjaga sekolah yang sudah lama bekerja di sana. Pak Slamet, pria tua yang sering kelihatan membersihkan halaman. Aku mendekatinya dengan hati-hati, lalu bertanya pelan, Pak, boleh tanya sesuatu tentang sumur tua di belakang sekolah itu? Mata Pak Slamet langsung berubah serius. Dia menatapku tajam, seakan tahu ada sesuatu yang sudah kulakukan. Kalian main ke sana? Ya, tanyanya datar. Aku tidak bisa menjawab, hanya menunduk. Pak Slamet menghela napas panjang. Kalian tidak seharusnya mendekat. Sumur itu bukan sembarang sumur. Dulu memang ada anak yang jatuh ke sana. Katanya dia mati tenggelam, tapi jasadnya tidak pernah diangkat. Waktu dicari, sumur itu kosong, tidak ada apa-apa. Sejak saat itu, suara tawa anak kecil sering terdengar. Banyak yang bilang dia menunggu teman bermain. Kadang yang mendekat ke sumur jadi ikut dipanggil. Kata-kata Pak Slamet membuatku hampir tidak bisa bernapas. Jadi benar, ada bocah yang hilang di sana, dan arwahnya masih gentayangan. Aku mencoba menenangkan diri, lalu bertanya lagi, kalau sudah dengar suaranya, apa masih bisa lepas, Pak? Pak Slamet hanya menggeleng pelan. Entahlah, tapi biasanya kalau sudah dipanggil, susah sekali untuk bebas. Kecuali ada yang berani menghadapinya langsung. Jawaban itu membuat perutku mual.
menghadapinya langsung. Bagaimana mungkin? Kami bahkan tidak bisa tidur nyenyak hanya karena suara tawanya. Bagaimana kalau harus benar-benar bertemu dengan sosok itu? Malam berikutnya, keadaan semakin buruk. Aku bermimpi lagi, tapi kali ini terasa lebih nyata. Dalam mimpiku, aku berjalan di lorong sekolah yang gelap. Semua pintu kelas tertutup, hanya terdengar suara langkah kecil mengikuti di belakangku. Aku menoleh, dan di ujung lorong berdiri bocah itu lagi. Basah kuyup, matanya kosong, tapi mulutnya menyunggingkan senyum lebar. Dia berjalan pelan ke arahku. Setiap langkahnya menimbulkan jejak basah di lantai. Aku mundur, tapi lorong terasa semakin panjang. Tidak ada ujungnya. Sampai akhirnya, bocah itu berhenti tepat di depan wajahku. Dia menatapku lama, lalu berkata dengan suara serak, namun jelas, "Temani aku di sumur. Kalau tidak, aku akan menjemputmu." Aku langsung terbangun dengan teriakan, napas terengah, dan tubuh basah oleh keringat dingin. Namun saat aku menoleh ke lantai kamarku, aku benar-benar melihat jejak kaki basah kecil menuju pintu. Itu bukan sekadar mimpi. Dia benar-benar datang. Aku tidak bisa menahan ketakutan ini sendirian lagi. Besoknya, aku dan Dika sepakat untuk bertemu di rumah Rini. Kami ingin tahu kondisi Rini dan mungkin mencari jawaban. Saat kami sampai, suasana rumah itu mencekam. Pintu rumah setengah terbuka dan terdengar suara tangisan ibunya dari dalam. Kami masuk dengan ragu. Rini terbaring di ranjang, wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya tertutup rapat. Tapi yang membuat kami bergidik, dari mulutnya keluar suara tawa lirih. Hihihi, hihi. Persis seperti bocah itu. Ibunya Rini berkata dengan panik. Setiap malam dia begitu, tertawa sendiri. Kadang bicara tentang sumur. Katanya ada temannya yang nunggu di sana. Kami sudah panggil Ustadz, tapi tetap tidak ada perubahan. Aku dan Dika saling pandang. Wajah kami semakin pucat. Rini bukan sekadar sakit, dia sudah ditarik oleh arwah itu. Saat kami duduk di sampingnya, tiba-tiba Rini membuka mata. Tapi tatapannya kosong, tidak seperti dirinya. Dia menatap kami lama, lalu tersenyum tipis. Dan dengan suara yang bukan suaranya, dia berbisik, "Aku sudah punya teman. Tinggal kalian berdua yang belum." Aku hampir jatuh dari kursi mendengarnya. Sementara Dika langsung menggenggam tanganku erat-erat. Kami tahu, ini bukan lagi sekadar gangguan. Bocah dari sumur itu benar-benar ingin membawa kami semua bersamanya. Dan aku sadar, jika kami tidak segera melakukan sesuatu, mungkin kami akan bernasib sama seperti Rini. Makin penasaran kelanjutannya? Simak di bab berikutnya.